Yang kita nggak dapetin dulu di SMA itu gini, pas begitu kan kita ngacak adu tuh jadi anak band ya, jadi anak Royce ya. Karuan dah kita kadang ke sono ke sini tuh. Kalau lagi PMR bikin tanduk kita ikut-ikutan. Iya. Acara pramuka kita ikut pramuka. Betul, pramuka Acara Pasko. Karena ini ngek di angkatan kita tuh kompak. Yang Soncom selalu bilang angkatan kita tuh angkatan paling kompak. Maupun jurusan IPA atau IPS gitu kan, kompak semua, bahkan nggak ada gap-gapan gitu ngek. Jadi kita bisa ngebaur semua. Nah, gue diajak tuh ke mana? Kota Bumi. Habis BF ya. Habis Diski. Karena di bawah tuh ya, dicolok sama dia. Set kata gue lu kesini mau tonton begitu. Padahal ada tugas. Carilah binatang yang hampir punah. Ini bukan binatang. Nah, itu juga ada peluang. Setiap ada platform yang menawarkan sesuatu, Canva, CapCut, itu ada duitnya itu. Micet juga ada duitnya, Micet ada duitnya juga Micet. Si Soncom gue tahu dari Soncom aja. Gimana caranya Com? Kalau gue sekarang nih gue cuma datang ke tempat makan misalkan gitu ya. Tempat makan sekarang kan ada yang terafiliasi sama band. Ketika dia udah punya beberapa cabang, dia bisa daftarkan vouchernya. Oh gitu. Belanjanya. Nah, kita cuma tag lokasinya, kirim tag lokasi, orang beli lewat tag lokasi itu kan ada harganya di situ. Iya. Jadi kita dapat komisi juga. Itu dia dininya kerja di situ di Kalimantan. Bareng sama dia. Iya. Oh, ketemu di situ. Cinlok lah. Kalau dulu mah bukan itu ya alasannya ya. Bukan. Jadi si Fajar itu punya utang kali nih sama mertuanya tuh. Makanya jodohin, nggak bisa bayar, bisa kawin nih. Iya. Capek di tempat kerja, sabar ya. Punya mertua rese, sabar ya. Dikekang sama bini, sabar ya. Cicilan belum kebayar, sabar ya. Lupain dulu, istirahat sebentar. Seduh kopi lu, kita ngelantur bentar. Bebasnya dulu remaja, ngapain aja bisa. Kita ulang itu semua bersama 3 culas. Ha ha ha. Biasa dibukanya pakai ketawa. Udah tahu kita. Buat menguji kewarasan sebetulnya. Kalau ketawanya lepas gitu, berarti ya alhamdulillah lah, maksudnya Iya. udah ketawa kagak kendor. Tapi kalau misalkan ketawa kosong tuh, ada sih orang ketawa kosong tuh ada. Ya ketawa tapi pikiran di mana? Iya. Ada kemarin juga ada. Bintang tamu kita ada. Diem aja. Kayak orang loading gitu. Ini gue mau diapain di sini? Udah tenang. Karena malam ini atau episode ini kedatangan teman lama ya, yaitu Saipudin. Tapi lebih akrab dipanggil Pengek ya. Enggak, gua manggil si Pudin gua manggil. Gua manggil Pudin. Gue gak dikenal pas habis sekolah itu, gue udah gak dikenal nama Pudin. Masa? Rizky doang sampai sekarang karena satu kerjaan tuh. Dia manggil gue Pudin, dia doang tuh manggil gue Pudin. Dia panggilnya Aep. Oh, Dia bingung sama Aep itu setelah gua keluar dari sekolah. Oh, justru panggilan Aib itu Aep itu udah semua. lebih banyak orang lagi Udah sebut tuh gue udah ke friendly pas gua keluar dari sekolah ini. Jadi ini sih nggak, kalau gua mah karena kayak kita kalau dulu pernah bikin band ya. Ini makanya gue dipanggil gara-gara gue komen nih. ya. Pokoknya Gara-gara gue komen di episode 2. Iya, emang kita harus cari bahan misalnya nih. Pas lu gitu muncul. Tadi ya kan sebut ikut panggil juga yang lain. Iya. Emang itu seru itu masa itu ya. Kita bunga aja sih itu. bunga. Padahal mah gak diajak dia. Ya, tapi dukungannya SMS kita paling banyak gitu. Iya. Ada 3 kita di Metropolis. Bener. Kok lu dia nggak diajak? Emang diajak dia? Lah, oh dia drummernya. Gitaris cuy. Gitaris, drummer siapa drummer? Oh iya, Kan itu gara-gara itu. Iya, Mau bener. dipindahin ke gitar itu. Benar. Iya. Basis ya waktu itu ya. Basis lu Basis gue ya main gitu. Padahal gue bisa ya akapela. Iya. Rabana. Main basis betul. Lu waktu kelas 10 berapa?
IPA, gue pokoknya IPA 2. 10. Kelas 1, Kan kita beda jurusan cuy, 10 angkatan. Lu 18. Iya kelas 1. Gue kelas 1 10 Enggak ada lu ngaco lu. Angka pakai angka. 18. 11, 12, 13 sampai saya dulu. 18 lu. sama lu ya? Gua 17. Nih, lu kalau nggak salah kelasnya dulu yang bekas ini bukan sih? Yang tempat PS. Apa? Yang ruang kimia itu? Bukan. Ruang praktek itu, praktek-praktek. Jadi Yang ada meja batunya itu. Iya. komputer. Komputer mah 11. 18. Sobat kan lo yang mau ke itu Dia ya. mau 13. Dia mau ke WC 18. Mau ke WC. Iya, gua 17 barisannya. Lu WC di mana coba lu? Ya Allah. WC kita pernah pindah 2 kali ya? Iya, pertama WC di mana? Kelas 1. WC Seingat lu. kayaknya masih di pojokan sono ya, yang bolong ke belakang gitu ya. Iya, dulu memang kalau gua warna pagar ya dulu. Yang samping kantor. Bukan di situ. Oh, samping kantor. Bukan. Iya. Yang mah di samping apa nih? Yang apa? Ruangan komputer tuh. Nih ke sini nih ketiganya tuh. Ih, 10-2 itu 10-3 gua. 10-3. Masih itu ya? Bukan ya? Bukan, belakangnya emang ngeblong. Lah lu dia yang sekolah Mas. Kenapa gue lupa ya? Justru dia lupa, gue yang masih ingat. Oh iya ya. WC itu kalau nggak salah di samping kantor. Baru ada musola, baru WC pindah ke sono. Yang gue bilang si Juli pertama Oh kali iya. sama rombongan santing. Iya, iya. Apa itu mah kesininya mah udah di pojok. Iya udah nyatu tuh maksudnya WC cewek sama WC cowok ya di situ. 18 loh Mang. Berarti lu mah jangan kan kelas, wali kelas juga nggak K5. Iya, bener. Wali kelas pertama siapa? Wali kelas gue Oh, Wiji. pertama bukan Bu Rahma. Oh guru kimia. Bu Rahma kan yang Ih, Bu Rahma mau ngajar kelas 2, kelas 1, kelas lepes. Sana sih gue temennya Kelas 2 tuh Bu Azmi ya. Bu Kelas- Azmi. Gua kelas 1 sama Bu Azmi. Kelas 1 Bu Azmi ya benar. Bukan Bu Rahma. matematika. Bu Azmi Kimia. Iya guru kimia. Iya. nggak pakai kerudung. Itu malah pentogil lu, Pak, pentogil lu. Gue sama tinggi referensi ya. Iya. Ngomongin sekolah. Emang kalau kemarin sih Sama kayak kemarin begitu. kemarin kita tembak begitu tuh. Berapa tahun? Ngeblank dia ngeblank. Buset. Terus 209. Sekarang udah 2006-an berarti ya? Kita masuk. Iya bener. 2006-an kita. Iya masuk 2006 Jom. Gue inget cuma pertama itu gue baru masuk suruh upacara, langsung suruh baca doa. Tiba-tiba ada kebilang las baca doa. Gue bingung. Kita ketika apa? Kan apa? Dulu yang pertama itu mos. Masa orientasi siswa ya. Gue inget tuh. Gue dilihat alim kali ya. Gue direkrut. Lu mau nggak jadi rohani Islam? Rohis. Ketemu si Ibnu. Ya, di Sensei kan. Iya. Sampai sekarang tuh Iya. tempat kerja dekat sama gua tuh. Sampai sekarang tuh ketemu si Ibnu, si Pajar dari SMP doang itu ke bawahnya. Gua kemarin ngebaca di podcast lu sebelumnya juga ngebahas teman-teman SMP juga. Ya kan sama Galan kan dari SMP. Kita sesat kan? Sesat lah semua. Kata satu ya. Iya. Cuma waktu itu gua cupu. Ini dari Panarup soal. Padahal gimana ya? MTS. Aji. Ini biru sih jelek. Oh iya kalau sesat dulu. Gua mah dulu berlindung di belakang bebokong si Anting. Iya, basisnya itu kan. Si Anting, siapa si Delan, Si Jimmy. si Koplai. Si Koplai. Wah, gue padahal gue alim, gue kagak apa ya. Komplek kan jadi ustad ya. Masya Allah. Dengar ya, coba sih gua nggak tahu. Kan Iya. kalau nggak salah dia sempet ke. Kemarin kumpul sama santing. Oh ya? Iya. Udah jadi haji. Iya. Udah. Kan dia mau di Arab. Subhanallah. Dia ini ya apa? Kerja di Arab apa gimana? Iya, waktu itu dia ke Arab, mungkin sekalian kali lah ikut. Oh. Jadi kita sesat juga ya, udah 6 tahun berarti kita waktu itu ya. Iya. Luar biasa ya. Iya. Lebih lah. Makanya di momen-momen SMA tuh bener nyatu lagi kan. Semua dari mana-mana kan. Ada yang dari Pakuaji, ada yang dari karena kan dulu sistem sekolah belum sistem zonasi kan. Donasi belum. Dulu sistemnya apa ya? Enggak, tes. Tes ya. Tes. Iya. Gue belum nemuin teman sekolah SMA kita nih. Ya belum nemuin nih, belum nemuin sampai saat ini. Ya kalaupun terlalu berhasil tuh belum lihat. Kalaupun yang terlalu kesulitan tuh nggak ada. Kayak belum karena gue banyak nih teman-teman kayak
contoh teman kita si Azhar. Mungkin lu ada karena musiknya ada cari. Azhar tuh ya Bule. Muhammad Azharuddin. tahu gua. Bapak Waji ya. Iya, Pak Haji. Sampai sekarang dia kan jadi konsultan di Mekah ya. Wih, Iya. dia jadi apa? Sampai sekarang masih komunikasi. Konsultan apa dia kayak di sana? Apa ya? Translate bahasa kalau nggak salah. Wih, bisa bahasa Arab berarti. Dia musim haji gini dia pulangin dulu nih. Oh, Jadi kalau mau nanya-nanya sekarang nih ke dia nih momennya nih. Oh gitu. Soalnya ada di sini sekarang. Tapi kalau nanti udah musim haji udah lewat, dia pasti di sana lagi. Balik lagi. Oh, Iya. Tapi kalau kita undang ke sini, kira-kira di bahasanya Arab apa Indonesia gitu? Bahasa Inggris kan bagus dari dulu bahasa Inggris. Gimana dong jago Aku pintar? penting terus kalau bahasa Inggris. Emang kalau lu mah kan saja, kalau gua mah andal gua mah bahasa Inggris tuh si Jajang. Oh iya benar. Jajang. Teman kita yang satu itu sekarang suka nyebar-nyebar brosur gitu ya. Siapa Jajang? Oh kalau Jajang mah dia mah ini independen dia mah. Dia bisa brosur, dia bisa ngantar makanan. Dia Independen. Oh jadi si Ajar tuh konsultan, salah satu konsultan di Arab gitu. Iya. Di perusahaan apanya lu nggak tahu ya? Tapi inspirasi gua tuh teman-teman yang di SMA ini tuh yang gue lihat tuh paling bagus itu si Ibnu. Wah Ibnu mah Ibnu udah ibadahnya kuat cuy dia mah. banget dia. Iya. top banget. Dia juga pernah dia ngebangun channel YouTube juga. Cuman itu isinya apa? dia mengaji kalau nggak salah ngaji. Iya enggak. Sesuai kepribadian dia lah. Enggak, Agama channel itu pernah gue dibahas proyeknya dia itu suruh ngedit video. Ah. Dia juga udah monetisasinya besar. Jadi emang dunia digital ini gue lihat teman-teman hampir semuanya merambah. Kayak semua yang sekedar dagang, tetap dia dagangnya online, ada Shopee, pakai Shopee-nya, pakai apa namanya, pakai marketplace-nya. Shopee Shopee juga sama masuk. Ya. Dagang gua suka ngeliat kayak dia juga. Emang gue sering ngesen. Apalagi suaminya kan kental banget begini CS sama dia. Si Jun, temen cewek gua itu mah. Si Junaid. Iya si Junet. Iya. Gitu. Ya, bagus tuh si Ibnu tuh kan dekat dulu kan Dulu pernah ini pernah mau collab sama gua si Bintu tentang apa ngaji baca Quran. Gua bilang jangan atuh. Amin aja dulu gitu. Belakangan aja gua mah gitu. Jadi yang kita nggak dapetin dulu di SMA itu gini, pas begitu kan kita ngacak adu tuh jadi anak band ya, jadi anak Royce ya. Iya. Karuan dah kita kadang ke sono ke sini tuh. Kalau lagi PMR bikin tanduk kita ikut-ikutan. Iya. Acara pramuka kita ikut pramuka. Betul, pramuka Acara Pak Pasko. Karena ini di angkatan kita tuh kompak. Yang Soncom selalu bilang angkatan kita tuh angkatan paling kompak maupun jurusan IPA atau IPS gitu kan. Kompak semua, bahkan nggak ada gap-gapan gitu Jadi kita bisa ngebaur semua. Iya kan waktu dulu jadi nggak ada gap-gapan itu. Tuh habis lebaran tuh kita juga pada kumpul tuh. Kemarin tuh rumah si Jeki itu ya. Masih pada komunikasi nih. Setiap habis lebaran tuh ada momennya kumpul bareng-bareng. Puasa juga karena kalau udah pada di rumah tuh si Imam suka pada ngajak pada kumpul tuh. Coli. Nah, Coli kemarin mau kesini cuma gimana katanya? berhubung terlalu malam dan dia mesti besoknya ke Surabaya apa di mana sekarang dia? Surabaya jadi nggak bisa. Tapi next time dia bakal ini sih. Bagus tuh. Kalau mau dikulik sama dia tuh. Iya. Udah kena dah kalau sama dia pada. Dia bocor juga dan Bocor juga dia tahu musuhnya dia, gue tahu. Iya. Apalagi gua tahu. Gua. Ya. Pikir dia tahu gua. Dia sejauh ini sampai sekarang yang masih dekat banget Maniski. Dia dari SMP enggak ya, SMA tuh ya 3 tahun pakai motor bebeknya, tau kalau motor legenda. Tahu? Iya. Gue bonceng-bonceng sama dia tuh. Asal dia udah kayak begini nih udah lewat depan rumah deh berarti deh. Kadang dia ngejemput ya. Itu masih ada sampai sekarang tuh motornya. Lu tahu nggak? Lu sini gua pakai tuh motor. Lu tahu nggak? Sejarah sinis gitu dipanggil DF tuh apa sih? Lu tahu nggak? Ada yang tahu nggak kan? Itu jadi dulu gue punya flash disk. Dia kan ngumpul nih. Flash itu 2 giga kan. Itu kan Zaman kita mah dulu gede ya. ya, 6 HP yang touchscreen itu layar itu kalau disentuh itu nggak kayak sekarang. Iya. Kayak ada cairannya di dalam ya. Iya, agak lama. Kayak main Jimbo kan. Ada cairannya tuh. Iya. Nah, itu isinya 3GP dulu, Pak. 3GP betul. Ya, yang isinya paling 1 mega juga kegedean ya, 1 gigabyte kegedean. Tapi dari 3GP itu banyak banget tuh saat punya 2 giga dulu mah kaya. Dulu kan makanya disket dulu mah. Bener, iya. Kalau pakai apa USB Udah bagus. Iya. udah kayak Sultan. Canggih lah sebenarnya udah kayak hacker. Padahal kemarin bukan begitu ada, Pak. Betul aja di kota bumi ya. Kan kita ada tugas nih, cari. Dulu mah kan kita belum ada internet ya. Kita pakai pertama internet itu
Pak Topik itu susah banget, nggak ada internet masuk di Sepatan itu. Iya. Kita pakai Giganet kalau nggak salah dulu itu. Nembak ya pakai. Nembak itu Nembak, juga ya. Nah, gue diajak tuh ke mana? Kota Bumi. Kota Bumi. Siapa? Oh, habis BF. BF ya. Habis Niski. Warnet. Nah, di bawah tuh ya, dicolok sama dia. Saya kata gue lu kesini mau tonton begitu. Padahal ada tugas. Carilah binatang yang hampir punah. Padahal. Ini bukan binatang. Jangan binatang, perlu lihat binatang gitu. Memang sih maksud si BF itu mungkin ini cara berkembang biak binatang kali ya. Ternyata berkembang biak binatang itu. Nah, kalau kata si Wanco mah emping. Nah, terus dia Sampai Jadi ada ini- tuh guru kita tuh yang kalau ngajar tuh ngomongin begitu seru tuh. Paling ditunggu-tunggu tuh pelajaran perkembangbiakan. iya, Biologi. Iya, Biologi. tapi sama tuh. tahu lah itu. Pak Gandu. Asal udah pelajaran dia tuh paling kagak ngantuk tuh. Bener. Apalagi materi tentang reproduksi ya. Iya itu. Udah ahlinya. Semangat sih. Iya, karena dia ngejelasinnya seru juga. Jadi kita ditunggu-tunggu tuh mata pelajaran itu tuh. Itu gimana itu dia sampai dipanggil dari Miski dipanggil BF tuh gimana? Tahu ya dulu mah teman-temannya begitu semua sih kayak gitu. Transfer ini transfer itu gitu. Tapi emang dia kan 10-6 ya. Di 10-6 itu emang kebanyakan nih itu tuh yang si BF suka banget tuh video-video begitu. Oh, mungkin ini kali ya si BF itu dipanggil dari Miski ke BF itu karena dia istilahnya bandel kali ya. Dia sering bawa video porno kali. Iya. Ah, ini mana? Mas BF. Oh iya. Jadi kalau kayak gini dia gembong kan gitu ya. Iya. Jadi orang BF lu. Jadi Tapi kalau Pak sama sini manggilnya Deski mulu. Dari zamannya gua pas kibra sama dia nih. Dia juga ini ya. Pas kuliah juga ngambil jurusan itu ya. apa? Itu apa namanya? Biologi. Biologi kayak biologi. Oh, berarti sama kayak si Agung ya? Iya. Oh, biologi juga dia. Iya, dia kan Dia ini kayak apa? Di Bandung. Menyalurkan hasratnya kayak itu si BF itu. Iya, kalau balik dari Bandung pasti ke rumah gua tuh. Apa Jong? Acara pas kibra. Oh, gua kira minta emping. Enggak, acara pas kibra. Terus kelas 2 ingat gak lu? Kelas 2 IPA 2 lah. IPA 2 mau gua sama si Galeng. Iya mau gua. Gue IPA berapa lah? Berarti lu lu. Temen-temen lu deh siapa? Coba yang lu inget. Itu pada sekelas nggak sih kan? Kita sekolah sama dia bener. Iya. IPA kelas 2. Kedua, IPA 2 berarti. Iya, bener. Kelas 3 dulu lagi. Sama si Mia gua kelas. Iya. Iya berarti gua sama lu sekolah. Gara-gara kontrakan Haji Sabak tuh. Oh iya. Dia sekelas sama kita kan Weyo Pilicet di bapaknya. Kontrakan Haji Bener. Sabak. Cuma ngeliat teman kita tuh berduaan terus. Siapa tuh waktu itu tuh namanya? Si Gua usah sebutin kali ya. Salah si Surya atau salah? Oh, lu nggak sebutin nama itu sebutin. Sebutin. Iya. Si Surya. Iya. Si Surya tuh sama si Aen. Si Ain. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang nikah dia, jadi ya. Jadi aman lah itu mah. Aman. Itu tuh aduh. Oh iya. Kumpul juga gitu kita ngobrolnya ngomongin masa. Iya kalau masa sekolah kan tinggal cuma itu doang ya ngobrol. Ya apa kita? Gue orang introvert sebenarnya Mas. Perak. Di rumah gitu ya. Terus juga jalan ke bar gitu. Biar kalau nggak begini nih, izin susah nih. Begini nih, biar iso nih. Iya. Dia iso apa istri sudah oke. Tahu nih iso. Perusahaan. Iso apa bisa naik SN nih. Itu SN apa tuh? Pertama SN dulu baru iso. SN apa? Sudah nanya istri. Wih, gimana itu? Lapor. Iya, Gawe panah. iya. Bikin dulu kita, bikin dulu daftarnya. Bikin narasi Iya, dulu narasi tuh. dulu. Iya. Hari ini ayam di sini. Iya. Sekarang beda nih sama dulu. Tuh, itu buat ngajin SNI tuh. Iya. Oh, SNI udah Iso. udah ACC, Iso. baru iso. Istri Istri sudah oke. Berarti kalau belum di-proof, belum nih dia nih. Belum. Kalau misalkan Iya. iso belum terbit lu udah jalan gimana tuh? Aduh, langsung. Kayak pura gerontangan kayak pulang ya. Gue gak semangat ditanya pasti pun balas WA dulu. Sibuk sama HP ya. Iya. Memang itu ngek apa dilema-dilema atau masalah-masalah kayak di umur-umur kita ini nih. Iya. Gue itu sering sering bahas sama anak-anak. Kalau nggak masalah di kerjaan, ya Iya. masalah di rumah, ya kan? Masalah di rumah tuh sama istri atau sama anak. Padahal masalah kecil-kecil sepele sih sebetulnya, iya. Iya. Terus atau enggak di pergaulan atau di punya mertua rese gitu Iya, kan. iya. Ya tapi lagi-lagi gua sekarang Sonco alhamdulillah
Enggak deh kalau teman lo. Tuh kasih kasih enggak. Sial amat lu. Sorry Tom, sorry. Terus ini ya apa? Masalah apalagi kan cicilan segala macam. Itu mah hal kayaknya hal yang kita alamin di usia kita kali ya. Tuh, sekarang gitu. Kalau di masa-masa kita sekarang ini transisi ya, karena kita juga punya kesibukan sendiri, mudah sama kerja kemudian pas sampai di rumah juga masih ngerjain kerjaan gitu. Iya. Ada aja kan begitu-begitu kayak gini kan kita harus relain waktu nih. Iya benar. Tapi ya mudah-mudahan dari kejadian ini istri kita ngerti gitu. Amin. Keluarga kita juga begini gitu. Iya. Kalau aminnya paling gitu sih. Iya, biar istri dia. Oh, selama ini laki gue ini ngeluhnya begini. Enggak dia enggak kalau dia nyeritain orang kok, Com. Oh iya benar. Kalau dibalik ya, tinggal itu nih ya. Kita mau udah nih, di endorse nggak ada ya. Itu belum sama endorse. Ini sekarang gua lagi ngegelutin Apa tuh? ya mungkin dibilang sampingan juga enggak ya. Sekarang tuh orang cuma hahe dan nunjukin produk itu dapat duit sekarang. Oh, oke. Apa katanya tuh? Monetisasi itu banyak, bukan cuma affiliate doang ya. Banyak kayak di TikTok gitu ya, di Shopee. Monetisasinya banyak banget. Ada kita kerja sama brand, artis gitu ya. Terus kita bikin video doang, orang nonton kita dapat duit juga. Ada tuh gitu ya? Ada. Sama kayak di YouTube. Nah, tapi sekarang makin ke sini makin gue tahu nih tekniknya apa sih gitu. Ya kan kita mungkin dari nanti juga bisa dirubah nih kalau gue perhatiin ya. Itu minimal yang dipakai banyak orang ya konten, misalkan konten itu isinya bebas, isinya. Iya. Tapi yang paling utama pembahasan kita ini itu harus pertama nih yang paling berpengaruh tuh hook. Hook itu 3 sampai 10 detik pertama. Kalau di YouTube sampai 10 detik lah. Ya, jadi ketika kita mulai nggak assalamualaikum. Oh, ini mungkin ini kali ngek punchline lah gitu ya. Kayak biar langsung itu, pertama nih hook itu isinya pertama pancingan. Oh, kalau ini kan uppercut nih. Iya, kalau tadi kan ketawa tuh. Hook gini. Nah, itu visual hook. Iya, ketawa tuh bisa jadi kata visual hook. Gitu. Hook itu ada juga kita dimulai nih. Kalau hook itu nyawanya konten. Iya. Jadi kalau kita ngobrol begini apa sih untungnya buat orang? Iya. Gitu. Kadang orang bikin konten itu gue perhatiin tuh kalau di TikTok lah, kalau di YouTube gue kadang orang nggak sampai akhir gitu nontonnya. Skip. Karena mungkin ini kali ya, kesibukan juga kali ya. Ya tapi kalau sebenarnya di TikTok tuh kebaca banget tuh. Kalau di TikTok tuh udah hook, nah abis dari hook dia nyeritain nih, storytelling nih, cerita kita dulu, tapi dikemas jadi bagus. Terus dari storytelling baru tuh tujuannya apa tuh? Dari pas habis storytelling dia punya tujuan, entah dia dagang, entah dia nyampaikan nasihat. Nah, itu dari situ ada yang namanya problem solve. Jadi dia ngejelasin masalah, solusinya apa? Kayak kita nih nyelesain masalah apa nih gitu. Nggak ada kita mah, kan ada di sini mah. Di sini mah bukan tempat menyelesaikan masalah ini. Di sini masalah Itu kalau dang itu produknya apa? Misalkan produknya Kopi. kopi ini bisa ngapa, dengan minum kopi ini bisa jadi apa gitu. Ya misalnya atau ngacengan nah, terakhirnya nih kan suka ada tuh kalau di YouTube itu, kalau kalian belum subscribe gitu ya, subscribe ya gitu, atau like ya. Nah itu namanya call to action. Nah, mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah itu paling penting di konten ini. Makanya kalau kita lihat monoton gitu, orang kan skip. Iya. Paling berapa menit, apalagi kalau YouTube kan lama kan. Lama. Gua ngeliat itu belajar dari Ibnu tuh luar biasa di YouTube tuh. Jadi dia mungkin dari, kalau omongan dia omongan translate dulu ke teks, habis itu dirubah ke AI ya, pakai AI kan bisa sekarang ya, generate teks itu jadi AI ya. Terus gue lihat dia juga nggak terlalu nunjukin banyak muka, tapi dia ada apa ya, sisi solusinya itu dia memberikan berita. Dia ada berita apa nih malam ini, apa misalkan bola gitu, apa malam ini apa lawan apa gitu. Nah dia langsung tuh pasang di YouTube-nya langsung hari itu juga. Berapa duit? Mungkin apa? Lu kira pasang apa? Nggak koprok kalau gitu. Simpang syarat. Lalu ceritain tiba-tiba kabar duit tolol benar. Koprok lah itu. Lu juga pernah kan? Ya Allah, lagi nanggung cerita lagi. Tunggu. Kabar duit. Oh ini.
Nah, terus dari obrolan ini juga ada yang namanya Clipper sekarang. Itu paling banyak digemari orang. Jadi dia mungkin kehabisan ide, ide orang itu dipotong. Kayak obrolan kita gini dijadiin dibagi di penggal-penggal gitu. Diupload di punya dia Di- gitu. Di media yang lain misalkan Facebook dan atau sosial media yang lain gitu. Oh, berarti dia mah ngambil konten orang gitu, terus dipotong-potong sama dia, diupload di media sosial dia. Tadi itu apa affiliate juga ya, affiliate kita ya punya barang apa sih, misalkan kupluk ini nih. Dari kupluk ini juga banyak gue dapet nih. Iya. Terus juga banyak endorse, bukan endorse apa namanya? Sampel, dikasih sampel gratis. Iya. Kan tuh gue suka dapat gratis. Iya. Gua Entar lu review gitu. ya review dapat kita dari kalau itu, dan sekarang lebih enaknya TikTok itu ngasih GMV Max. Jadi video kita bisa diiklanin. Oh, Kalau boleh, bagus, iklanin. kalau bagus sesuai sama yang brand apa seller mau, dia bisa ngiklanin. Dia ngiklanin apa video kita. Jadi video kita diambil buat iklan produk dia. Eh, Dan kita dapat benefit dari situ tuh. bisa dapat komisi. dapat komisi. Persen yang ngasih. Mana coba? Nah, Gua ada. sekarang gue mau tanya nih. Kalau modelan seoncom nih, Iya. kira-kira menurut lu kalau misalnya ada brand yang mau endorse, apa yang cocok nih buat modelan kayak seoncom? Nah, ini ketika kalau pertanyaannya begini, itu berarti kita hubungan dengan personal branding. Oncom kan Jepri Nicole-nya Sepatan ya. Iya. Udah dicukur sih rambutnya. Tadi kalau cuma sigalan doang yang telepon, gua nggak bakal kesini. Ini betul. Kita kalau udah lurah ngomong, gua lagi makan gua tunda. Lagi katen nih. Waduh, ini mah panggilan lurah langsung nih mah. Lagi kita langsung ya. Itu makanya dari pusat langsung ya harus mau nggak mau harus jalan tuh ya. Iya. Nah, Lurah kalau udah pengumuman minta saya ada. Nggak sanggup, nggak sanggup. Tolong anak ke bawah kosong. lu bisa paham itu? Enggak, ntar gue tanya. Background pendidikan lu apa sih? Setelah lu ini nih setelah lulus sekolah, Ya lulus sekolah itu gua kira-kira tinggal di mana? 3 tahun itu gua kerja ya. Pas lagi kita rekaman juga kayak itu gua udah kerja. Iya. Gua udah ikut itu. Benar. Ya kan? Nah, itu gua udah kerja 3 tahun. Begitu gua masuk di pekerjaan gue yang sekarang, pekerjaan utama dari tahun 2010 awal ya, 10 Juli lah, 2010. 2010 bulan Juli itu gua tuh. Gua kan udah netap tuh di sampai saat ini gua masih kerja di tempat yang sama. Ya. Itu udah 16 tahunan lu ya? 16 tahun, hampir 16 tahun. Tuh, udah banyak kan tuh. 16 BPJS. tahun ini ya nyaman lah. Gue di sini baru di sini gue baru ngerti ya finansial, mengatur keuangan, mengatur tata kelola uang gitu. Nah, sederhananya gitu ya. Nah, sebelum itu 2012 gue mutusin buat sekolah lagi. Sekolah ngambil lah universitas paling murah misalnya gitu ya. Oh, keren sekolah. Unpal, universitas paling. Enggak, lu unpam lu mahal. Waktu itu gue cuma 250.000 sebulan. Dulu. Iya. Kampusnya juga nggak kayak sekarang kayak waktu itu ya. Kita langsung umpan lu. Iya, waktu itu juga belum pindah ke Victor nih. Yang sekarang kan ada Victor tuh. Waktu itu baru dibangun juga. Di Serang juga sekarang ada unpam. Serang juga ada. Nah, ini latar belakang pilihan gue nggak ngaruh, sama sekali nggak ngaruh dengan Tolak belakang ini mah lagi. berjalan sendiri. Gue ngelihat ada peluang ketika gue diajak Ignu tuh di YouTube ya. Gue kan main, dia kan kerja sama gue nih, dia di Cilegon. Gue main ke tempat dia, di tempat dia itu ngeliat emang benar-benar fokus konten. Tapi kalau kayak gini kan perlengkapan dan kita juga menampilkan muka kan. Kalau dia enggak, dia hanya ekspor berita itu dia kelola, dia ambil sumber-sumbernya, habis itu dia beritain. Nah, itu juga dia udah dapat. Jadi orang itu kebentuk dari kebiasaan dia. Misalkan kebiasaan tadi nih, kita nge-branding nih, kayak sekarang pernah ngeliat nggak statusnya CEO muda miliaran? Aduh, kagak lagi. Ada suka ada lewat tuh di itu. Nah, dia tuh karena lewat cepat. iya di layar sepatan, pokoknya dia banyak di endorse sama toko gitu. Nah, Oh ini di endorse sama si Hengki. iya bisa. Oh Jalal. Makanya Ki, Aku itu yang perabotan. Itu bisa sampai. Itu sampai. Sampai itu mah. Ya. Nah, itu bisa tuh. Jadi gitu gue ngeliat dia. Nah, di sini gue tadinya mah gue jadi editor. Satu pun editor gue nggak pernah. Gue salut sama Ibnu itu sehari bisa bikin 10 sampai 20 video. Oh ya? YouTube. Tapi gue satu pun nggak kepegang satu pun. Padahal gue malam gue nggak bisa main game, gue nggak bisa main HP cuma sekedar aja buat WhatsAppan. Tapi begitu dia
minta gua edit. Dulu kan gua pernah ikut Pak Topik tuh. Ya, satu minggu gua nginep di sekolahan. Kamu kok nggak mesti Hizbullah siapa tuh? Ya, Situ. Si Ali, Muhammad Ali tuh. Ya. Si Ahmad Ali sama Simbu sama si Basuki ya lu. Basuki gua nggak tahu lah. Kalau gua cuma ikut-ikutan aja. Gua bantuin, gua belajar Photoshop. Oh ya, Photoshop. Terus Corel mungkin. video Corel belum. Corel belakang ini. Waktu kita sekolah belum ada. Tapi waktu kita sekolah itu paling Photoshop biasa aja. Iya. Nah, terus kesininya gue kan belajar video tuh. Waktu gue kerja gue sambil project video tuh bikin logo dari Adobe Photoshop. Terus gue bikin video. Nah, kalau sekarang enak ada CapCut. Nah, itu juga ada peluang. Setiap ada platform yang menawarkan sesuatu, Canva, CapCut, itu ada duitnya itu. Micet juga ada duitnya. Micet ada duitnya juga Micet. Si Soncom gue kan tahu dari Soncom aja. Gimana caranya Com? Aplikasi hijau. Iya, gue kan tahu dari lu kemarin cerita itu kemarin lu. Sherlock dong. Sherlock. Nerbi. Oh, cari yang paling dekat. 100 meter. Jadi itu ya apa? Lu tuh nggak ini ya apa? Bukan background pendidikan lu, Nggak tapi ada. karena memang lu mungkin dari satu sisi lu tertarik kali ya. Iya. Jadi lu penasaran akhirnya lu belajar kali ya, ngulik masalah. Padahal kalau semua. saat itu gue bikin Facebook kan dari 2009 ya. 2009 gue udah punya Facebook. Iya, Apa namanya? Aib lalu tayang semuanya tuh. Tuh gitu dulu gitu. Beda aib doang sekarang. Oh, Aib doang. Nah, kalau kita lihat sekarang itu Facebook juga bisa menghasilkan. Ada namanya Facebook Pro. Ya monetisasinya ada, itu ada duitnya juga. Orang download video kita atau orang like video kita itu dapat duit. Gitu. Kalau sekarang gitu. Makanya ada peluang di situ. Cuma gua nggak ambil bagian itu karena terlalu ribet juga. Kalau gue sekarang nih gue cuma datang ke tempat makan misalkan gitu ya. Tempat makan sekarang kan ada yang terafiliasi sama band. Ketika dia udah punya beberapa cabang, dia bisa daftarkan vouchernya. Oh gitu. Belanjanya. Nah, kita cuma tag lokasinya, kirim tag lokasi, orang beli lewat tag lokasi itu kan ada harganya di situ. Iya. Jadi kita dapat komisi juga. Oh, walaupun cuma tag lokasi tuh. Dan gue sering tuh cuma sekedar jajan. Misalkan lu ke Gading. uduk Ustadz Munir gitu. Ya, kalau dia udah dia daftarin ke TikTok afiliasi bisa. Berarti lu dapat komisi di situ. Nah, nih kayak gini tuh. Kita makan sekedar makan doang misalkan pizza chicken tuh. Iya. Nah, orang bisa beli nih dari ini kita dari Link-linknya. link kita tuh. Kita dapat duit. Oh. Itu yang di Gading kok. Yang di banyak. Kalau di Kading mending tahu belelanya tuh. Bijit. Gigit jempol. Bisa dong. Dulu tag lokasi paling gitu kan. Iya benar juga. Ada itu. Ada Com, ada. Ada. Peluang buat lu Com. Gas jam. Tapi menurut lu nih ya, di zaman sekarang ya, di era sekarang, peluang bisnis di dunia digital itu menurut lu gimana tuh ke depannya? Kalau misalkan dia nggak tahu tentang bisnis digital, dia abai, dia cuma sekedar upload tanpa tahu hasilnya di mana, itu ketinggalan. Kalau cuma sekedar upload kayak kita dulu yang ngasih namanya, aku selalu sayang kamu. Wadidaw. Iya kan nama aku dia kan dulu gitu. Ya kalau cuma update begitu sekarang nggak ketinggalan. Justru kebedaannya mereka itu kebalik. Mereka yang sering upload di YouTube, sering upload di TikTok ya. Mereka ini minim upload di pertama nih yang mereka hindari itu privasi diri sendiri. Pokoknya muka itu tidak terlalu monoton. Iya, terekspos. Jadi kehidupan rumah ditinggalin dulu tuh. Kecuali memang dia mau ke brandingnya ya ke akraban di rumahnya. Family man gitu ya, mungkin ya. Kalau untuk yang biasa-biasa aja uploadnya, ini pasti ketinggalan. Gitu. Makanya ini kalau misalkan ini udah termonetisasi udah. Wah, gua nggak tahu loh. Nah, Kalian yang ngurusin itu mah. nanti kalau misalkan sudah Subrek atuh. iya udah tenang. Ajakin. Masa kita nanya guys. Buat kampanye oncom. Ini lebih masa kok ada tangga gue masa. Ya minimal teman-teman kita yang di sekolah atau guru-guru kita ngeliat ya. Nah, Tapi ini sih memang awal dari kita bikin ini. Sebetulnya memang wadah buat kita. Ini nih curhat-curhatan aja gini ya sebetulnya. Iya. Adapun nantinya gimana kita nggak
belum kita pikirin. Kedua memang kita nggak punya konsep, makanya lu lihat sendiri kita nggak ada opening, nggak ada apa segala macam lah ya. Jadi kita mah intinya cuma apa sih? Obrolan ngalor ngidul sebenarnya. Opening itu juga harus dilurusin nih. Opening itu nggak harus ya salam gitu, kaku gitu, nggak harus kaku. Iya, tapi harus diinin. Jadi kayak tadi ketawa itu udah bagian dari hook, namanya visual hook. Orang akan ngapain sih orang ketawa gitu. Coba mau ngobrolin apa sih gitu. Itu yang bikin orang tertarik sehingga mereka nggak mau skip gitu. Iya. Itu dari ketawa tadi itu juga bisa jadi branding. Tulisan, musik, itu bisa jadi branding. Teman-teman kita juga banyak, kakak kelas kita tuh saya lihat. Siapa? Gue lihat pernah nggak sih Ade Ade Setiawan, Kodel. kamu Rizky Ada kayak gue pernah. Ade, dia punya band The Double namanya sekarang. Sekarang udah ngirim Ada yang mana ya? orang misalnya satu. Salah satu. Iya, itu kakak kelas kita. Oh, kakak kelas kita ya. Dulu mainnya sama Dani tuh, main ngebandnya. Itu juga ke situ, Mas. Iya, kita main begitu deh. Iya. Gabung gitu ya, si Harit. Tahu lu, Com? Yang mana, Com? Dekat rumah di Setiawan si Dani. Lu dong. Iya. Ya, gue lah. Ya, Iya, lu tahu lu. Tahu lu. Di Stefan. Jadi banyak. Mereka ini sebenarnya nggak mau ketinggalan. Sekarang kita akan ketinggalan kalau kita cuma begitu aja. Gue pengalaman banget ya, 16 tahun itu ngelihat temen-temen orang-orang masyarakat sekarang itu susah, kerja itu susah, ya dagang itu pasti susah saat ini nih. Coba bayangin aja. Enggak susah peluangnya atau susah kemauannya? Kalau kemauan ada, tapi mereka untuk berkembang dan tumbuh dengan model-model yang lama itu pasti susah berkembangnya. Oh, dengan cara-cara lama Ya, gitu. karena sekarang contoh misalkan warung, apapun mereka kalau nggak pakai online, mereka akan tergerus dengan sendirinya. Nggak ada yang beli jarang sekarang di warung. Sekarang kalau kita mau apa-apa pasti pesan online. Karena kita kalau belanja ke Alfa pun bisa dari rumah sekarang ya. Bisa Kita dari bisa rumah, pesan dianterin nggak betul. Bisa bilang aku nggak dianterin. Bisa ya, Kan ya di GoFood segala macam. Nah itu maksud gua. Jadi kalau misalkan itu ditinggalin atau abai sama itu, kita akan ketinggalan. Ini teman-teman kita juga banyak yang memanfaatkan itu. Digitalisasi itu bukan cuma konten doang, ya termasuk kayak pembangunan aplikasi. Oh, mungkin ini apa kayak ngembangin aplikasi-aplikasi gitu. Iya, kayak misalkan kita punya apa nih, apa namanya, toko itu juga harus pakai digitalisasi. Misalkan untuk pengeluaran pembayarannya, Kasirnya gitu ya. itu juga pakai aplikasi. Itu juga bagian daripada digitalisasi. Iya. Kalau yang ini bisa Enggak bisa kok. Pentium 4 lagi tahu Dia nggak terlalu spesifik ya, kita tahunya kan duduk sama rata gitu, tinggi tanpa raja kan begitu teman kita kan. Gue mah terus terang aja kalau si Oncom itu kalau disamaratakan dengan komputer, Iya. dia mah RAM-nya kecil. Iya. Pentium 3. Kalau nggak bisa di-upgrade udah. Iya, udah meletot udah. Tapi ada kemauan. Gue juga Toto sih bagian itu mah. Kan pasti kita ngandelin media yang ada doang kan sekarang. Iya benar. Iya, Karena memang ini sih ya sekarang tuh orang-orang ya yang pasti semua orang punya handphone. Iya. Dan di dalam handphonenya tuh ada sosial media. Bengong dikit buka sosial media, scroll segala macem. Ada kerjaan nih, nunggu dikit atau ada waktu jeda sedikit pasti buka handphone, sosial media. Mungkin itu kali ya menurut lu peluang bisnis di dunia digital tuh sekarang bagus gitu ya. Iya, jadi orang kebanyakan di dunia nyatanya mau udah jarang sekarang. Ya kayak gitu misalkan kita datang kayak TikTok aja misalkan, platform TikTok ya. Kita nih kayak lewat di jalan aja. Di jalan itu kita temuin orang tukang dagang, ya kan? Kalau kita mau kan kita tinggal beli di tempat dagang itu. Iya. Nah, kita lewat lagi ada orang yang lagi bawa suka ngegerek-gerek apa tuh? Sound system. Oh, sound system. Oh iya. Iya, ada kan nyanyi, joget, Iya. itu kan baru kita ada saweran, Iya. dia kasih, dia ngasih itu. Nah itu sama kayak di TikTok. Boleh sama kayak gitu ya. Model kalau sekarang kan ada live-nya kan, Iya. live kita bisa bisa kasih gift gitu kan, gitu ya. itu. Jadi sama ngasih gift juga ada ininya. Kayak kita misalkan obrolan kita begini masuk live nih, ada yang ngasih mawar gitu juga suka ada dapat ini. Oh tuh masing-masing jenis beda-beda angka ya tuh. Ya, Kayak mawar berapa duit? Pokoknya kehidupan nyata itu persis kayak di platform itu. Oh. Jadi menyempitkan dunia tapi membuka dunia yang lain gitu.
Nah itu kalau kita abai sama itu sekali lagi, ini pasti kita ketinggalan. Tapi gini Nyek, anomalinya ya, bukan anomali sih. Karena sekarang siapa aja bisa bikin karya, Ya, terus misalkan mudah akses. dan dijangkau dan diupload. Ketika dia bikin suatu karya, terus banyak disukai nih sama orang-orang karyanya. Kalau si orang tersebutnya nggak ada dasar istilahnya kehidupan sosial, pasti dia akan sombong. Ya, ya. Maksudnya orang tersebut itu orang yang di konten tersebut, Iya, bukan penontonnya. karena dia rasa gue bikin konten disukain sama banyak orang. Oh, sekarang gue artis ternyata. Bisa. Nah, itu yang dikhawatirnya kayak gitu tuh. Perkembangan digital itu membantah kayak gitu. Jadi mereka ini selalu berpikir nih, mereka ini selalu berpikir kebutuhan orang tuh apa sih sebenarnya? Harusnya kan begitu. Iya. Harusnya. Kebutuhan orang tuh apa sebenarnya gitu? Iya, harusnya kan begitu. Tapi sekarang udah banyak fenomena orang yang ngaku artis gitu dalam tanda petik ya. Dan istilahnya bahkan gue pernah pernah nonton sebuah video orang yang followersnya di TikTok hampir 2 juta atau berapa juta, lewat di mall itu nggak ada yang nyapa. Nggak ada. Kalau di Instagram, Kalau di Instagram, bener ya, lu pernah iya, benar. kata itu nggak? Pilih itu nggak pernah ya? Iya. Iya. Nah gitu tuh. Nah orang-orang yang banyak di followers di TikTok itu sekarang itu yang dilemanya kayak gitu tuh. Banyak orang yang ngaku-ngaku artis, padahal istilahnya ya harusnya yang tadi lu bilang, harusnya karena dia bikin konten banyak disukain sama orang-orang, harusnya dia berpikir terus untuk bikin konten-konten yang lebih fresh atau lebih baru, lebih kreatif lagi, dan tetap humble gitu maksudnya Ngek. Nah, sekarang itu ya teknologi itu ini sebuah bantahan sebenarnya. Coba kalau kita beda ini, kalau di TikTok itu kita kan yang lewat di FYP kita itu orang yang banyak kan yang nggak kita kenal. Iya, Tapi kita ketertarikan atas itu banyak, itu algoritma namanya. Algoritma Ya, orang-orang yang seperti ini dibantah terus nih. Dibantah kayak misalkan kita update di WhatsApp nih. Kalau kita update di WhatsApp kan orang yang pertama ngirim pasti ada di bawah, urutan bawah. Ada lagi yang ngirim di atasnya, begitu terus tuh. Iya. Nah, ini berbeda sama TikTok. Kalau TikTok itu tidak memilah-memilih, semuanya bisa FYP. Makanya dia sebenarnya sedikit bantahan buat algoritma itu membantah persepsi ente tadi. Sebenarnya algoritma itu membantah itu. Kayak misalkan di obrolan kita begini, ada orang yang butuh, seneng banget sama obrolan kita. Ada dagingnya, ada isinya misalkan. Dia akan lihat terus. Nggak tulang mulu ya? Nggak tulang mulu. Memang itu tulang mulu ya? mulu mana sayap lagi tuh anak. Tulang taleng ya. Tuh, jadi itu yang dibantah itu. Gue lihat di algoritma TikTok itu setiap bulan tuh pasti berubah. Kadang dia kan pakai Tergantung tren atau nggak sih? kalau tren bisa kalau tren hampir merambah ke semuanya, makanya tadi itu yang ngeliat sampai jutaan. Tapi pengeliat ya yang lihatnya viewer belum tentu sama dengan follower orang itu masing-masing terbentuk dari kebiasaan dia. Oh ya. Ya misalkan kayak gue nih suka upload makanan sama anak gua, misalkan ya yang suka sama konten gua, yang butuh dengan barang itu. Oh Orang yang nge-like gua, yang komen di gua atau yang follow gua, itu pasti orang-orang yang butuh gua. Iya. Tapi di luar itu, misalkan lu ngeliat gua ya biasa aja, pengen ngomong apa sih nih? Karena gue aja Karena nggak butuh. nggak butuh. Iya. Nah itulah bantahan tadi. Oh berarti itu si konten itu dia bakal menemukan Makanya orang yang punya banyak follower di TikTok itu kebanyakan orang nggak peduli. Karena siapa dia? Ya tadi lu ngomong, udah miliaran itu, udah hampir 1 juta followernya. Udah 1 juta kali sekarang. Udah centang biru. Iya. Tapi kan lu nggak tahu. Nggak tahu. Nah, itu. Karena lagi-lagi yang tadi lu bilang bukan kebutuhan gue ya. Bukan kebutuhan, dan dia nggak pernah lewat FYP lu. Iya. Padahal konten lu kan lucu-lucu terus tuh sama anak lu tuh. Kalau si Oncoma kan ini dia mau konten yang lewatnya tuh yang hot mulu. Semoga ada terus. Wah, ada ngaji terus kalau gue betul. Tuh kalau gue sama lo pengen tuh. Sama. Gue kita tadarusan mulu gitu sama Lu mau tidak sama Bauci. Gitu. Tapi seru juga ya ngomongin pengen ya, karena kita udah berapa lama sih kita nggak ketemu. Makanya gue pas lu ngomongin Aurora kemarin, aduh, memori gue tuh, Astagfirullah. Mulai kembali. ya Allah, lu ngomongin gue ya.
Soalnya waktu rekaman gua nggak ikut. Dia nggak ikut ya. Dia nggak ikut. Enggak, akhirnya diisi sama si Jeki kalau nggak salah ya. Bassnya Bahasa diisi sama si Jeki. Iya, rekaman Enggak dong, dia nggak ikut. yang Nggak ikut ya. jam gua baru kerja itu, Mas. Dia si Mariam tuh nggak ikut. Nggak ikut. Sama-sama satu lagi. Si Arpi. Saati. Arpi nggak ikut. Dia udah lanjut, Bro. Jadi ting bating itu. Oh iya, sama si Jeki kan. Ting bating. Yang si Wahyu Wahyu beda. beda ya. Dulu sebenarnya satu circle sama kita tuh, satu band sama kita. Cuma itu macam stranger. iya. Iya, itu tuh. Kalau ngebahas jangan Aurora mah itu produk cepat itu. Itu produk buat kompetisi ya. Bukan buat seneng-seneng ya. Yang paling banyak digagumi itu Aurora. Ini fotonya ini nih. Gua kirim ntar lu taruh ya. Apa namanya? Nah, ini kita. Stranger. Iya bener. Cang Stranger ini kita. Iya ntar nih, ntar nggak ada. Dulu mah belum ada HP banyak kamera, jadi foto doang. Dulu pernah siapa yang ngirimin videonya gitu? Cuma kualitasnya buram. Kan masih 3GP. Kalau fotonya ada, kalau fotonya Kalau fotonya gua masih sampai ada. minta foto-foto lama si Aji siapa? Si Pajar itu bener banget punya fotonya lagi ngondek. Oh iya. Oh ini dia gitu. Ada di gua, ada. Ya, makanya itu. Tapi nggak ada yang hilang sih sebenarnya. Teman-teman kita ini humble orangnya ya. Nggak ada yang sombong gitu. Alhamdulillah. Ya walaupun kelihatan emang status ya strata apa namanya ekonomi udah meningkat gitu, tapi nggak ada yang sombong. Ya teman-teman kita itu contoh Imam gitu kan, Iya. termasuk udah ini juga ya. Pajar juga sama. Ya. Pajar tuh sekarang ini dia pengusaha tambang di Kalimantan, Pajar. Yang bener deh. Iya. Ih, lu cari. Sini orang Sulawesi loh. Iya, pindah maksudnya ke sini. Gimana ketemu coba? Gua kemarin ketemu sama si Sophie ya. Jar, lu gimana Jar? Lu di Kalimantan, istri lu orang Sulawesi. Lu gimana ketemunya ini? Itu dia dininya kerja di situ di Kalimantan. Bareng sama dia. Iya. Oh, ketemu di situ. Cinlok lah. Kalau dulu mah bukan itu ya alasannya ya. Bukan. Jadi si Fajar itu punya utang kali nih sama mertuanya tuh. Makanya jodohin nggak bisa bayar, bisa kawin nih. Iya. Wah, aslinya nggak tuh istri si Pajar tuh ketiban suwe dia. Iya. Makanya kasihan. Iya. Ntar juga di komen itu bilang gua ya. Tapi kapan-kapan kalau dia ada di sini, dia tuh selalu ngabarin tuh. Nah, teman-teman kita yang mungkin pengalaman kerjanya paling banyak itu kalau menurut gue ya, menurutku pribadi itu si Maeng. Iya. Karena dia tuh pernah ngalamin kerja di ini, pernah ngalamin kerja di ini, pernah ngalamin kerja di bahkan dia tahun. tahun sekali udah beda lagi tempat kerjanya. Kayaknya 2 tahun setelah kita lulus SMA, ya dia kan di PB tuh. Iya. Gua bantuin dia dagang. Bener kita sampai kita punya temen dulu namanya Dika ya, Dika. Iya si Dika. Si Dika. Dika kan? Enggak Tom, Dika. Nika. Iya cewek. Iya. Oktaviani. Iya, Iya cewek. Si Dika tuh wakil OSIS ya. Iya. Iya. Gue belum bisa bawa motor ya, maksudnya bawa motor kita kan kalau ke sono kudu pakai helm, pakai sarung tangan dulu kalau ke Tangerang lo pakai kadas doang. Lu digonceng sama si Dika. Namanya nih berarti. Dan tuan. Si Dika punya barang. Wah, Iya, itu punya. Emang dia punya barang. Iya juga. Apa saja jauh. Punya tabung Elemeyer. Ya itu kan produk kimia kan. Iya, tanang email. Termometer. Ya. Kata gua Jar, gimana caranya biar jadi duit? 2 tahun setelah itu kan gua bimbang sama kerjaan gua waktu itu di pergudangan lah. Oh, Sampurna. Bukan itu. Sampurna salah ini. Oh, ini lever. Bukan, dia produk ini, produk ATK. Ya, Tapi kamu dia nih. Ya dulu ya tahun sekarang masih Masih. Udah banyak BPJS gua udah. Kan Manager dia sekarang masih di Manager. Manager Bapak Manager. Nah itu gua sama dia tuh kalau dia ngeliat video ini dia tuh yang nggak bisa dia lupa itu gua bawa tabung itu ya nggak laku itu sampai ke Tangerang gitu. Itu nggak laku. Sampai jauh-jauh ke Bogor nggak laku. Bawain gua kayak sales gitu lah. Yang gue udah demen-demen dagang waktu itu ya. Sampai sekarang itu dagang kita ini meningkat. Udah coba semua nih. Tingkatan berdagang itu udah coba semua. Dari mulai reseller ya. Kalau sekarang gue nggak tahu nih. Orang coba dagang-dagang doang. Cuma sekedar dagang. Lu bakal begitu-begitu aja. Tapi gue coba reseller, dropshipper. Yang kita ngambil dari gudang online atau gudang yang ada gitu. Itu udah pernah gue cobain semuanya.
Terus sampai akhir ini, bukan akhir sih sebenarnya. Gue nggak tahu nanti ada perkembangan baru lagi apa enggak tentang dagang. Sekarang kita nggak punya produk, kita bisa jualin barang orang. Itu yang tadi dapat komisi itu. Iya. Gitu. Itu produk-produk itu tuh gua udah coba semua tuh. Sampai gue pernah ikut, gua bodoh sebenarnya, emang nggak ngerti. Tapi gue mau nyoba sebenarnya. Gue ketemu satu program di Facebook ya, namanya Meta Ads namanya. Kita cuma beriklan, ngambil barang dari gudang online itu cuma lewat CTWA, artinya dia mau closing lewat WA gitu. Ketika nanya, Pak ini barangnya berapa, kita jawab, baru itu kita ambil barangnya di gudang. Kita nggak punya barang tapi kita punya gudang. Oh ya? Nah itu gue dapat. Bukan kayak semacam dropshipper gitu tuh. Nah dropshipper beda lagi. Kalau Beda lagi. dropshipper kita bisa aja drop dulu di kita, atau kita ngambil dari mana kita langsung kirim ke tempatnya. si penjual. Dropshipper juga. Nah ini sama. Oh, soalnya ntar yang ngirim. Ini juga dropshipper, cuma lewatnya lewat Facebook. Facebook. Nah, Facebook. Oh gitu. Kalau di Shopee kan sekarang langsung bisa kita kirim ke alamatnya kan. Iya. Emang dari dulu gue gemar gitu tuh. Gue udah gemar gitu dagang. Dulu gue bilang sama si Pajar itu, gue bawa tabung LMRT Iya. 3 peti tuh. Ya isinya satu tabung kurang lebih 16 biji apa berapa tuh? Ya. Kalau gue tuh dulu sama si Maeng itu zaman-zaman job seeker. Jadi kita sama-sama baru lulus kuliah. Iya. Namanya baru lulus kuliah kan dibilang nganggur kan, lu ngapain kuliah terus nganggur. Akhirnya kan gue mesti Pajar tuh Maeng tuh bikin CV di rumahnya berdua, nggak naruh lamaran. Kurikulum vitae itu. Iya, Oh iya buat gambar. buat ngelamar, bikin surat lamaran kerja gue mesti Maeng tuh di rumahnya. Iya. Iya, terus naruh lamaran ke perusahaan ini. Gue masih ngalamin tuh si Maeng tuh berdua tuh. Pas begitu si Maeng keterima lebih dulu, ya udahlah, dia udah sibuk dengan kerjaannya. Nah gue juga dapat juga tuh kerjaan waktu itu. Pokoknya zaman itu tuh bener-bener sedih lah, zaman perjuangan, bener-bener nyari solusinya, kerjaan segala macem. Apa sih Maeng? Terus lu kapan kerjanya tuh? Wah, Lu pernah kerja di mana? Pernah sama gua gue pernah kerja sama dia. Iya, gua tahu dia kalau di April. sebut merek atau Oh iya benar. Gue kerja mau di endorse mau buat apa? di HJLI, gue pernah kerja di HJLI. Aja ini gua tahu. Iya, Gaji gocap sehari. iya, Pernah gua kerja. ngelungtin banner. Iya. Iya. Terus di tempat dia, Mana lagi? di tempat dia. Iya, gua pernah. Iya. Yang lu izin sakit di ngobrol. Nah itu kan itu tahun. Nah iya. Jadi gue pernah kerja di pabrik pernah. Iya. Terus jaga diso kan kerja juga itu cuy. Juga lagi sama si Jenong masih. Iya. Iya. Kan? Oh, bukan jenong. Adis. Adis lo. Dulu. Bahasanya. Terus tuh ya. Asli ya. Iya. Ben ya. Ya, sekarang gue cuma saya Manggung di mana? Lu lihat nggak manggungnya? di Di mana? sono no di Pelonco. Iya, di Pak Waji. Bener. Ada. Sama si Guntur kita kalau udah ya. Oh, iya. Betul ya. Iya. Orang Sulang tuh. Iya. Iya masih utuh.